kiri, berarti kamu harus gerak. Sekarang dengarkan baik-baik tulisannya. Kiri, kiri, depan. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Depan, depan, kanan. Oke, belok kiri. Pengaplikasian, pengoperasian, berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Biasa orang sebut AI. Kita dulu video yang erat kaitannya dengan AI yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan padat teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka smartphone dengan biometrik, misalnya Face ID, kita sedang memanfaatkan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat-perangkat keluaran Apple. 2. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Google dibekali kemampuan predictive search. 5. Digital voice assistant. Tool semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan natural language processing dan generator yang ditenagai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. 6. Berangkat kerja dan bepergian. Google Map dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan artificial intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas. 7. Berbelanja. Para peritel online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan artificial intelligence untuk berbagai hal di dalam sistemnya. Itulah 10 contoh pemanfaatan atau penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, tadi kita sudah nonton, ada email, ada yang belanja di Shopee, ada yang perbankan, bahkan industri juga sudah menerapkan itu. Di antara yang sudah pernah tarik uang di ATM,
Nah, semuanya itu pakai AI. Sekarang ini sudah mempengaruhi segala lini kehidupannya kita, termasuk tadi email, perbankan, bahkan ke depan ini mungkin kerjaan manusia itu nanti akan tergantikan oleh robot. Tergantikan oleh robot. Kita dengan nama robot. Kenapa? Ini yang menjadi kekhawatiran umat manusia sekarang ini. Jangan sampai pekerjaannya manusia sudah digantikan oleh robot. Nah, kalau sudah digantikan oleh robot, yang rugi manusia sendiri. Misalnya, tukang beca yang bisa mendorong beca kemarin manusia sudah bisa digantikan oleh robot. Kemudian misalnya mobil sekarang kan butuh supir toh. Nah, ke depan mungkin tidak akan pakai supir lagi. Berarti supirnya menganggur sekarang ini. Ayo, untuk AI ini sangat canggih, tapi dalam penggunaannya kita harus berhati-hati. Kita ke depan jangan sampai kita salah menggunakan kecerdasan buatan ini, kita akan terjerat oleh hukum. Tujuan kita yang akan kita kejar siang ini 1 jam ke depan. Pertama, kita dituntut untuk bisa menjelaskan prinsip dasar pengoperasian perangkat AI. Kemudian setelah menjelaskan, kita dituntut untuk bisa mengaplikasikan. Kemudian setelah itu nanti kita akan kolaborasi antara AI yang satu dengan AI yang lain. Saya kira itu. Sebentar nanti kita akan bekerja apa dulu kelompoknya. Kita usahakan 6 kelompok. Ya. Saya hitung nomor sama nanti gabung. Saya mulai. Tadi nomornya. Kalau nomornya berarti kita kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1 mana? Nomor 1 kalian temannya. Nomor 2 kalian temannya. Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 6. Oke. Untuk kelompok 1 bisa ada tempat di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, perhatikan. Yang kita mau lakukan sebentar adalah saya bagikan RKPD-nya dulu. Di RKPD-nya jelas apa yang akan mau dilakukan, bisa dibaca saja. Kemudian setelah ada kerja RKPD ini nanti akan menampilkan hasilnya tiap kelompok. Ditampilkan hasilnya. Yang saya mau nilai apanya? Yang saya mau nilai itu adalah kerjasamanya dan kreativitasnya. Ya, paham toh? Ya. Bagi juga, tidak apa-apa. Silakan kita kerja, waktu kami hanya 15 menit saja. Ini. Nah, ini. Buatlah minta buat sebuah poster sederhana dengan tema cinta lingkungan. Pakai kali. Kalau cari Gemini, ini minta Gemini untuk membuat lingkungan. Siapa?
Ditulis kalau kata-kata itu. Sikat-sikat saja. Kalau yang ini sudah jadi. Iya, sedikit lagi. Cukup. Oke, sudah. Mas Irma. Yang kenalnya yang bekerja. Kita breaking dulu di depan ini. Ya. Kamu tak perlu menebak. Toolnya di sini makanan. Ada gambar di sini, ada dua gambar. Kira-kira nama makanan apa ini? Siapa? Satu orang. Nasi. Kalau yang betul adalah nasi. Dari sana. Ayam geprek. Oke. Sekarang kita dengar siapa yang mau memberikan jawabannya. Dibacakan. Kita dengarkan sama-sama apa yang didapat tadi. Ya Pak. Pokoknya Pak Iwan, kesempatan mengutang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan video tentang. Jadi untuk yang kami punya itu video Itu sih namanya buaan pembelajaran adaptasi dan personalisasi dari siswa motivasi dan nilainya dan adaptasi. Ketiga dalam kesimpulan kelompok kami terkait dengan kekurangan dan kelebihan Microsoft Office. Untuk kelebihannya, mampu meningkatkan produktivitas dirancang untuk menyederhanakan tugas, mengautomasikan proses, dan memberi wawasan. Untuk kekurangannya, efisiensi Copilot tergantung pada pemahaman dan penerimaan pengguna kepada kemampuannya, dan juga mengurangi ketergantungan pada kemampuan manusia. Sekian jawaban dari konsultan negeri yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan untuk kamu tampil di depan sekarang. Kita dengarkan sama-sama. Oke, baik. Kita berikan waktu. Saya yakin mau maju ke depan, tapi karena mungkin waktu kita tidak terbatas, jadi mungkin untuk tugasnya itu dikumpul, ya dibawakan ke depan kerjanya. Ya, ada dua pertanyaan di sini. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang AI? Ini sudah? Nah, mengenal di chat GPT, ada Microsoft. Nah, berarti itu tambahan ilmu kita untuk hari ini. Terus, apa kira-kira tantangan terbesar ke depannya? Apa tantangan terbesar? AI ini membantu kita toh? AI ini membantu kita. Apakah tidak ada kerugiannya ke depan? Kira-kira kerugiannya apa? Akan tergantikan tenaga kerja, akan tergantikan dengan tenaga robot. Bagaimana pendapatannya kita?
akan semakin manja. Apa saja yang kita minta di situ? Coba buatkan saya desain poster. Nah, langsung dia munculkan. Kita tidak berpikir lagi. Selanjutnya saya berikan tugas di rumah. Kamu coba Google Lens. Ya, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya ikuti dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.